Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam serta sehat dan sempat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang yang beriman, setelah didahului dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada guru hasanah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, kepada para sahabatnya, pada para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk dan tergolong pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti insyaallah akan bersama-sama dengan Rasulullah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih puasa kita. Kita kemarin sudah masuk ke syarat wajib puasa. Nah, syarat wajib itu berarti ketika sudah memenuhi syarat ini, maka orang itu diwajibkan melaksanakan puasa. Nah, kalau syarat wajib ini salah satunya atau salah duanya tidak terpenuhi, maka dia tidak diwajibkan berpuasa. Nah, maka nanti ketika kita akan menilai atau barangkali kita melihat seseorang tidak melakukan puasa, maka kita husnudzon, barangkali beliau bukan termasuk orang yang diwajibkan puasa. Nah, yang pertama, muslim atau Islam. Jadi kalau ada orang puasa mungkin bukan orang Islam. Oh Islam kok, KTP-nya Islam. Oh mungkin belum balik. Oh sudah tua tuh ya, anak bojo malah. Oh mungkin sedang tidak berakal. Jadi orang Islam tua lah. Ini tidak berakal kan ya tidak wajib masalahnya. Ketoy waras gitu. Ketoy. Oh mungkin tidak mampu. Nah tidak mampu kan nanti bisa karena sakit gitu ya, karena mungkin sedang bekerja berat begitu ya, atau mungkin bisa jadi dia orang yang sedang safar dan seterusnya, sehingga tidak mampu melaksanakan puasa. Ini kita harus husnudzon kepada orang tersebut. Tidak boleh suudzon, karena bisa jadi tadi orang ini memang sedang tidak berkewajiban menjalankan ibadah
puasa. Nah, kemarin sudah kita bahas terkait dengan orang Islam sudah. Kemudian yang sekarang itu adalah baligh dan berakal. Rufi'al qalamu an thalathah. Diangkatnya pena artinya tidak dicatat dosa maupun tidak dicatat pahala. Jadi orang itu belum dicatat dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan suatu dosa atau melakukan suatu kebaikan, maka juga dia tidak dicatat pahala untuk dirinya. Yang pertama, anin naimi hatta yastaiqir, kepada orang yang sedang tidur sampai dia bangun. Ada orang tidur, mamanya dia melakukan kejahatan, maka dia tidak ditulis dosa. Atau ada orang tidur kemudian sholat, dia tidak dapat pahala. Ada nggak kayak gini? Ada orang tidur bangun gitu, terus ngopo begitu, ngopo melaku, ngopo lah macam-macam gitu ya. Nah, orang yang tidur kayak gini, maka dia tidak dihukumi istilahnya begitu. Ya. Aneh tapi memang ada. Ada orang tidur terus tangi terus layaban, itu ada. Kemudian dibangunin, kamu lagi tidur toh, bangun kaget gitu ya. Tiba eko nanti gitu ya. Itu begitu. Orang tidur kok tiba melaku terus kemudian pindah turunan kamar mandi. Jadi dibangunkan sampai kaget. Aku turunnya kok mau ning kasur deh, saya ning WC mamanya, itu ada terjadi. Kemudian yang kedua, orang yang tidak dicatat dosanya begitu, wa anis sohiri hatta yahtalim, atau wa anis sobi hatta yablugh. Anak kecil sampai dia itu balik. Kalau anak kecil latihan sholat gitu di masjid, dia belum dapat pahala. Yang dapat pahala orang tuanya, karena dia memberikan contoh, mendidik anaknya sehingga melakukan kebaikan. Ketika dia melakukan kejahatan, dia juga tidak mendapat dosa. Anak kecil kalau poso ya dosa. Anak kecil tidak pakai hijab, tidak pakai kerudung, kalau perempuan dia tidak dosa. Anak kecil kok tidak sholat begitu, yang belum balik, dia tidak dosa begitu. Jadi wa'anis shabi hatta yablugh, atau wa'anis shahiri hatta yahtalim. Tetapi orang tuanya hendaklah mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya agar nanti ketika balighnya itu sudah terbiasa melakukan ibadah, sudah paham tentang halal haram, sudah paham terkait dengan perintah dan larangan, supaya ketika balik dia sudah siap. Sebab ketika belum dididik dengan baik, ketika masih kecil, kemudian dia balik bingung, newang orang puasa, maka orang tidak biasa puasa dia tidak akan kuat. Mohon maaf, di daerah saya itu ada seseorang dulu, sekarang sudah meninggal. Saya tidak sebut nama, kalau tidak sebut nama itu boleh. Ketika bekerja seharian di sawah itu sampai maghrib itu kuat dan tidak makan. Dia tidak usah dikirim, gitu, dia kuat. Tetapi nek wis niat puasa esuk-esuk itu serah kuat. Nah, bisa jadi ya puasa ini tidak suka pada orang, sehingga burung opo-opo wis langsung ora kuat. Bedane awake dhewe. Nah, awake dhewe niat puasa, gitu ya. Insya Allah kemudian tubuhnya akan menyesuaikan dan kuat. Tapi ini tidak niat puasa, pagi belum sarapan, mungkin yang biasa sarapan jam 9 jam 10 itu lemes. Itu begitu. Umumnya kan begitu. Tapi kalau di daerah saya itu ada orang yang kalau niat puasa langsung nggak kuat, Ini tidak puasa. Karena biasanya dia tidak melakukan puasa. Sehingga anak kita itu, ini ibu yang punya anak kecil,
itu nanti tetap dilatih untuk puasa. Ya. Apakah harus sampai jam 6 atau maghrib? Tidak harus, belum balik. Tetapi ya dilatih, disemangati, umpamanya, Mas, kuat puasamu, ya, maka nanti diberi hadiah. Orang popong dia emang orang puasa, memang orang dosa gitu ya. Jadi puasanya karena ingin diberi hadiah untuk anak kecil yang belum balik tidak apa-apa. Wong meninggalkan puasa pun itu tidak dosa. Cuma ini untuk sarana latihan. Tapi kalau sudah besar-besar tua-tua kayak gini ya tidak boleh. Karena berarti puasa kita itu tidak karena Allah. Nah, itu beda lagi. Jadi kalau ngomongnya ada sebagian masjid terkadang sing sholat subuh sampai 40 hari tidak pernah terlambat, nanti ada hadiah umroh mamanya. Tapi kalau sudah tua besar kayak kita yang sudah balik ya tetap niatnya karena Allah, bukan karena ABN itu dapat hadiah umroh mamanya begitu. Ya, sebab kalau hanya karena itu, yaitu niat untuk dapat hadiah umroh, maka ibadahnya tidak diterima karena tidak ikhlas. Tapi niatnya karena Allah. Nah, perkara Allah memberikan bonus hadiah umroh lewat takmir masjid itu, ya alhamdulillah. Lah nek ora entuk ya ora usah protes. Itu tangan, aku makan terus loh nomor 1 terus mau mana itu. Lho kok malah orang itu sing malah sik kae ora usah ngono kuwi. Ya, karena ibadah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek bocah cilik untuk pelatihan ya bisa dengan diberi ya iming-iming hadiah, enggak masalah, wong dia belum balik. Nah, tapi nanti seiring berjalannya waktu diberikan pemahaman bahwa ibadah itu harus karena Allah, tidak karena manusia ingin dilihat, ingin dipuji, ingin diberi hadiah, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pekewu dengan teman, karena dengan guru, dengan orang tua, dengan calon mertua, tidak, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa anil majnuni hatta yaqil atau hatta yafiq. Kemudian dari orang gila hingga dia waras. Nah, orang gila melakukan kebaikan tidak dapat pahala, melakukan kejahatan, kemaksiatan dia tidak dapat dosa. Karena orang gila, maka wong stresnya bebas. Nah, itu arep apa wae tidak dikenai hukuman, baik itu formal gitu ya, hukum positif, hukum negara namanya, KUHP dan seterusnya, maupun hukum agama. Nah, itu ya orang wis lunga-lunga ning dalan, orang nggo katrok wis ora apa-apa jenenge wong majnun, wong gila. Nah, itu ya. Orang salat ya ora apa-apa, wong gila. Oh, berarti penak lah monggo. Pengen apa ada yang pengennya nggak ada. Penak era orang gila gitu. Lah kok pengen ya? Ya tentunya kita nggak pengen. Lah termasuk orang gila ini nanti ketika dia tidak puasa, dia tidak sholat, maka tidak perlu mengqadha, tidak perlu mengganti. Ya, orang gila gitu musiman. Ini Arab musim Ramadan masuk gila, rapung Ramadan kok tiba-tiba waras. Nek tenanan ngono tetep puasanya tidak usah dikotor. Masalah gila. Nah, itu enggak dikotor. Beda kalau orang sakit itu kan nanti ketika sembuh dia mengkotor. Kalau memang ada harapan sembuh, tapi kalau tidak ada harapan sembuh, kayak misal orang sudah tua renta sakit itu kan semakin tua bertambah usianya tidak mungkin semakin kuat walaupun sudah sembuh. Nah kalau itu nanti cukup membayar fidyah namanya begitu. Atau orang yang sakitnya kronis menaun, divonis dokter orang mungkin sembuh mamanya begitu, ya silakan bayar fidyah. Itu begitu. Nah ini orang yang berakal dan orang yang balik, ya, itu wajib puasa. Nah, sementara ada permasalahan, ada seorang anak, ya. Kemudian pada siang harinya dia itu baru balik.
Kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan itu biasanya ditandai dengan haid, darah haid anak kecil, anak itu tanda baliknya itu. Kalau laki-laki kemudian di siang hari anak itu kok mimpi basah, berarti kan dia balik. Kalau ternyata dia hari itu sedang berpuasa, maka wajib meneruskan puasanya sampai maghrib, sampai selesai. Karena dia setengah hari sampai maghribnya itu sudah dihukumi balik. Tapi kalau namanya dia sedang tidak puasa anak kecil itu hari itu, maka disarankan dengan sangat dia menahan dirinya untuk tidak makan minum sampai nanti berbuka puasa. Tapi dia saat itu memang tidak dihukumi sedang berpuasa, orang puasa dheweke kok. Cuman kok balik siang harinya, maka diperintahkan untuk menahan diri, ya, untuk tidak makan dan minum untuk menghormati bulan Ramadan. Ya, ini kalau siang harinya ternyata dia balik. Kalau perempuan kan tanda baliknya haid, walaupun dia sedang puasa, ya berarti kan dia memang batal haid toh. Tetapi tetap dianjurkan di siang harinya dia tidak makan minum, dihormati syahri Ramadan, untuk menghormati bulan Ramadan. Maka ibu kalau tidak puasa karena ada halangan, ya silahkan mungkin makan minumnya itu ya rada ngumpet sithik. Apalagi kalau punya anak kecil, kadang kan bocah cilik protes, lah ibu ya poso malah poso ini cilik kan gitu. Maka makannya mungkin tidak kelihatan anak kecil, anak kita yang kecil itu, dia tidak diprotes. Ya. Tapi kalau namanya kuat ya bagus, menahan diri maksudnya. Tapi tidak sah puasa, memang bukan puasa. Pagi makan, mamanya ikut sahur, ya tidak niat puasa, orang yang berpuasa. Oh nanti makan lagi kok sore, ya silakan saja. Tapi intinya kalau makan ya tidak diketok-ketok, ya, apalagi kepada orang yang sedang berpuasa. Kemudian kalau ada orang yang hilang akalnya karena pingsan. Nah, sekarang kalau tadi kan hilang akalnya karena memang majnun, gila kalau tadi ya. Kalau gila tadi sudah dia tidak dihukumi tadi. Nah, tapi kan ada orang hilang akal tapi sebentar karena pingsan. Ya, pingsannya bisa karena mabuk atau minuman keras, bisa juga karena sakit atau dibius. Nah, kalau karena mabuk ya dia sudah berdosa, siang hari kok malah mabuk minuman keras kan begitu ya. Itu sudah jelas dia berdosa begitu, dan dia harus mengqadha nanti mengganti. Ya. Tetapi jika dia pingsan sebentar saja, ada orang yang kadang pingsan hanya sebentar, 5 menit, 10 menit, kemudian sadar. Kalau dia sadarnya itu ya masih di siang tadi, kalau hanya sudah 10 menit atau berapa menit tadi itu, maka dia puasanya tidak batal dan silahkan diteruskan sampai maghrib, ya, sampai maghrib. Tetapi ya, jika umpamanya dia pingsan, kemudian kok biasanya kan orang yang sehat kayak minum lah, kayak opo lah, nah ini kan berarti batal, nanti ya. Maka nanti dia mengqadha atau mengganti pada hari lainnya setelah Ramadan. Nah itu, ya. Jadi kalau umpamanya pingsan sebentar tidak diapa-apain, yuk, terus kemudian sadar masih di siang hari itu, maka silahkan, ya, dia lanjutkan puasanya dan puasanya tetap sah. Tetapi jika kemudian tadi sudah diminumi, gitu ya, atau pingsannya itu lama sampai maghrib, gitu ya, maka ini tidak dihukumi puasa, tidak sah puasanya. Jadi dia nanti harus mengqadha pada hari yang lain. Jadi pingsan dari duhur sampai isya namanya. Jadi kan orang ngerasa kayak rekoso itu, isya kemudian siuman, ya, maka puasanya ini tidak sah oleh ini. Ya. Kemudian orang tidak berakalnya karena tidur. Orang tidur kan ya
akale eneng tapi ora berfungsi. Kalau tidur tidak berpengaruh apa-apa terhadap puasanya. Tetapi kalau tidurnya sepanjang hari dihukumi makruh. Dihukumi makruh. Wis pokoke turu bar subuh turu, ngotangi dhuwur, salat dhuwur turu meneh, tangi asar, rasa turu meneh, tangi adzan maghrib pas buka puasa. Nah, kalau yang seperti ini, kalau tidak ada udzur, bukan karena tadi habis perjalanan jauh itu ya, habis apa begitu yang tidak ada udzur intinya, tapi mau membiasakan itu ben kuat puasane. Nah, maka ini dihukumi makruh. Ya. Maka kalau sedang puasa tetap silakan melakukan aktivitas. Bahkan mayoritas peperangan di zaman Rasulullah itu dulu terjadinya di bulan Ramadan dan para sahabat tetap puasa. Padahal perang zaman dahulu ya gelut tenan sama fisik, ya kejar-kejaran melayu kan begitu. Nah, zaman sekarang kan tinggal tombol dipencet gitu kan, terus langsung rudale melesat meledak kan begitu. Nah, zaman dulu ya perang itu fisik tenanan, butuh fisik sing kuat, yang sehat gitu. Itu pun tetap puasa. Maka bulan Ramadan itu bukan bulan untuk bermalas-malasan. Sebenarnya ngono kuwi. Cuma rata-rata ya wis apa-apa alasane poso. Tidak. Ya. Jadi mesake di kambing hitam puasanya itu. Ini intinya pokoknya gitu ya. Kalau tidur ya cukupnya, apalagi kalau kita soalnya kan pada bekerja, yang pada bekerja maka ya insya Allah tidak tidur terus. Kalau bekerja ya silakan lakukan pekerjaan itu dengan baik walaupun di bulan Ramadan, karena justru kita sedang berpuasa itu seyogianya kemudian kita malah meningkatkan produktivitas itu di bulan puasa. Jadi jangan bermalas-malasan. Jadi kalau umumnya orang tidur sepanjang hari, maka hukumnya hanya makruh saja kalau tanpa uzur. Nek ada uzur ya rapopo. Ada uzur itu mungkin semalam menunggu orang meninggal, kan kemudian kan berarti ngantuk paginya. Nah, kalau kan ada uzur kalau ini, itu maka ya tidak apa-apa nggak ada uzur. Gitu ya. Kemudian termasuk ya tidak digunakan untuk melakukan hal-hal yang mubah saja. Di zaman saya cilik orang tua memang ketika di bulan Ramadan memberikan keringanan. Bulan Ramadan setiap hari mancing. Ya. Jadi ben puasane kuat. Dolan selain ngono. Dolan sedina-dina ngono kuwi lho. Oh ya ora apa-apa sebenarnya puasane kan kuat kok. Oh iya. Tapi yo eneng kadang mancing ya wis sangu jajane. Lah ya. Mancingnya sangu ngono ya. Ya ketika sahur melu sahur, ketika buka melu buka, tapi tibae mancing ning kali ngono bawa sangu. Ngono yo eneng gitu ya. Nah ini tentunya ya Allah yang Maha tahu. Kemudian yang selanjutnya ini adalah mampu ya. Jadi kalau orang yang tidak mampu maka tidak wajib puasa. Nah dari sisi fisik gitu ya, atau badan itu kalau orang yang lanjut usia gitu ya, orang yang sakit, ibu-ibu yang hamil, menyusui, bapak-bapak pekerja berat, itu bisa jadi tidak mampu. Nah, makanya nanti dirinci ya, tidak mampunya karena apa? Karena nanti akan berimplikasi kepada hukumnya. Apakah dia wajib mengqadha, mengganti, ataukah cukup nanti dia membayar fidyah, ataukah dua-duanya nanti. Nah, nanti kami sampaikan nanti ya. Atau langsung aja malah. Nah, jadi ada orang-orang yang nanti cukup mengqadha saja. Jadi kalau mamanya dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, kemudian maka dia nanti cukup mengqadha. Contoh, ada orang yang meninggalkan puasa karena batal dengan sengaja.
makan, minum, gitu ya, atau lainnya, maka dia harus mengqadha. Kemudian kalau berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan karena sengaja, bukan karena dipaksa, bukan karena lupa, gitu, maka dia mengqadha puasa yang tadi dia tinggal batalkan tadi dengan berhubungan suami istri. Yang kedua dia bayar kafarah, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Wah, buat ini mah jangan mencoba-coba, gitu ya, atau pokoknya jangan mencoba-coba. Karena nanti kafarah dendanya itu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh iya, buka sekalipun nggak boleh. Harus 2 bulan berturut-turut. Kalau mamanya kok wis 59 mamanya atau 58 kok tiba-tiba kok darurat ra kuat mamanya atau buka begitu, ya dia harus mulai dari nol lagi. Mabok. Ya. Mula aja mencoba-coba. Ya. Jangan mencoba-coba. Silakan melakukannya di malam hari karena memang halal. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisa'i. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Malam hari silakan halal karena istri itu adalah pakaian untuk suami, suami adalah pakaian untuk istri. Boleh. Ya, tapi di siang hari tidak boleh. Nah, kafarahnya dendanya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu maka memerdekakan budak. Sekarang nggak ada budak. Ya. Kalau tidak mampu membayar dengan cara memberikan makan 60 orang fakir miskin. Dan itu harus urut. Tidak boleh karena kaya begitu, gampang aku 60 orangnya gampang bilang 100.000 atau 1 juta atau bilang juta gampang gitu. Gak boleh, Allah yang Maha tahu masalahnya. Hukum itu tidak boleh disiasati atau diakali, nggak boleh. Kadang ada orang contoh zakat namanya zakat itu harus 1 nisab, 1 haul. Ketika mendekati haul itu satu tahun. Kemudian nisabnya janjane wis cukup atau lebih, wah tak dulu aja. Nah, jadi kan kurang mawane kelong, ya. Kemudian akhirnya dia tidak berkewajiban untuk melakukan zakat. Allah yang Maha tahu hal yang ini. Kan dia ngakali jadi kayak gitu, nggak boleh. Kemudian, ya, sengaja menunda qadha hingga Ramadan tahun depan tiba. Contoh ini, ibu-ibu yang rata-rata punya hutang puasa tahun kemarin, nanti ya, haid mami 7 hari. Kemudian ini kan tahun ini ada kesempatan untuk mengqadha, tapi sengaja menunda mengqadha. Ini malah tiba sekarang sudah masuk tanggal berapa ini, mendekati Ramadan. Nanti ya, sampai nanti Ramadan datang. Ini nanti Ramadan datang. Berarti kan dia masih punya hutang puasa tahun lalu itu. Karena menunda, maka dia harus pertama tetap mengqadha puasanya nanti setelah Ramadan. Kemudian dia membayar fidyah. Itu ya. Jadi di qadha dan membayar fidyah, double jadinya. Jadi kewajiban puasa tetap harus dilakukan. Orang jadi harus teka Ramadan berarti wis utangku lunas ya enggak, udah utang itu dibayar. Itu ya. Cuma tadi utang orang dandang di sahur, janjane waktune eneng, begitu fisiknya kuat, tidak ada halangan, cuma karena kemalasan saja ditunda, maka selain mengqadha dia juga harus membayar fidyah. Ya, tolong ini ingat-ingat. Jadi kalau orang yang sengaja menunda qadha hingga datang Ramadan tahun berikutnya, maka di samping tetap harus membayar puasanya yaitu mengqadha, mengganti, maka juga dia harus membayar fidyah. Nah, rata-rata sudah utang ibu-ibu. Ya, tapi bapak-bapak juga tidak menutup kemungkinan punya hutang puasa. Ya. Kemudian anak kecil tidak puasa, udah nggak usah membayar qadha, nggak usah membayar fidyah, nggak usah bayar kafarah, jeneng bocah cilik. Nah, ya. Kemudian gila tadi,
Gilanya tidak disengaja, sebagai gila begitu ya, berarti tidak dihukumi tadi sudah tidak usah. Gilanya waktu tidak disengaja. Kemudian kalau gilanya disengaja ya koto. Gilanya disengaja. Ada orang gila disengaja? Ya mungkin neneng ya, ini tagih utang pura-pura gila. Gitu ya. Nah ya begitu tagih utang mau lagi langsung pura-pura gila. Terus tagih utang rasido gitu ya. Dia ya ora poso, wis pokoke nang dalan mlaku-mlaku sepanjang dalan gitu ya. Terus kemudian kok mulai adus turu angler umpamanya gitu ya. Maka kalau disengaja ya dia mengkoto, harus mengkoto. Tadi kalau tidak disengaja tadi majnun, gilanya itu memang gila tenanan ya udah tidak dihukumi apa-apa. Tadi tidak dihukumi dosa, tidak dihukumi pahala, begitu tidak melakukan apapun ya karena memang ya orang gila. Termasuk dalam bulan Ramadan, kalau gilanya tidak sengaja maka tidak perlu mengqadha, tidak perlu bayar fidyah, tidak perlu membayar kafar. Kemudian karena sakit, ya sakit. Kalau sakitnya ada harapan sembuh, sakitnya ada harapan sembuh, maka dia wajib mengqadha. Jadi kalau mamanya sakit, dirawat di rumah sakit 5 hari, mamanya dia tidak puasa. Karena sama dokter juga disampaikan jangan puasa biar cepat sembuhnya. Karena juga ada obat yang diminum lewat mulut begitu, ada pil mau dan seterusnya, maka dia tidak puasa. Tapi ada harapan sembuh, maka ketika sembuh nanti dia harus mengqadha. Gitu ya. Kalau tidak ada harapan sembuh, tidak ada harapan sembuh, maka dia cukup membayar fidyah. Terutama juga orang-orang yang sakitnya sudah tua renta, ya orang tua sakit begitu kemungkinan tidak ada harapan sembuh, ya silahkan bayar fidyah. Tidak perlu mengqadha karena mengingat tidak ada harapan sembuh. Atau memang dokter yang menyampaikan divonis ya oleh dokter yang berkompeten, dia bisa dipercaya muslim, nggak bisa sembuh, begitu ya. Maka ya tidak usah puasa, cukup membayar fidyah saja. Ya. Contohnya kalau dia ada sembuh itu sakit apa itu? Ya mungkin orang yang cuci darah begitu ya wis payah lah kondisinya begitu. Ya, sudah gagal ginjal, ginjalnya tidak berfungsi mamanya begitu. Mamanya dokternya menyarankan ini udah nggak bisa sembuh dan jangan puasa. Kalau puasa nanti kamu malah tambah parah. Ya silakan bayar fidyah saja. Gitu ya. Jadi bukan sepena EDW maksudnya, perasaan sendiri bukan. Tentunya dikonsultasikan dengan dokter ahli yang muslim, yang adil. Begitu. Kemudian orang tua renta, orang tua renta cukup bayar fidyah. Orang tua renta punya mbah yang umurnya sudah 90 tahun, 100 tahun begitu, tidak kuat puasa. Ya, jangan dipaksa puasa, jangan dipaksa puasa yang bisa terus diumpetkan nasi ini, diumpetkan makanan ini, puasa nih kuat ya jangan, itu ya, itu yo, udah cukup bayar fidyah, ya, cukup bayar fidyah saja, itu ya. Musafir, orang yang melakukan perjalanan dan dia tidak puasa, tuh tidak mampu dia, maka cukup membayar, cukup mengqadha nanti ketika di luar bulan Ramadan. Ya, jadi kalau musafir mengqadha, jangan membayar fidyah. Ya, karena nanti kan dia akan pulang begitu di rumah. Setelah bulan Ramadan dia mengqadha ketika perjalanan dia tidak puasa berapa hari. Kemudian wanita hamil dan menyusui. Kalau yang dikhawatirkan dirinya, ya ibu kalau mamanya hamil menyusui, yang dikhawatirkan dirinya, nek aku hamil, nek aku menyusui, kemudian kok poso, maka nanti saya tidak kuat, lemes, begitu ya. Kemudian nanti bisa sakit dan seterusnya. Maka cukup nanti mengqadha. Jadi kalau ibu hamil, menyusui, kalau puasa dikhawatirkan dirinya jatuh sakit, begitu, maka kalau dia tidak puasa cukup mengqadha. Kalau yang dikhawatirkan adalah
akan dirinya dan bayinya. Nek aku puasa, maka saya yo lemas, sakit. Nek aku sakit lemes, nanti bayiku yo dadi sakit karena asinya umpamanya sedikit, karena asupan gizinya sedikit, maka nanti makanan bayi lewat plasenta itu juga sedikit. Nanti khawatir janinnya atau anaknya yang menyusui kemudian jadi sakit atau perkembangan pertumbuhan tubuhnya itu tidak maksimal. Maka dia cukup mengqadha saja. Mengqadha, tidak perlu membayar fidyah. Nah, kalau yang dikhawatirkan yang ketiga ini hanya bayinya saja, berarti kan orang lain ini sudah awalnya tetap sehat, nggak ada masalah nih aku puasa walaupun sedang hamil, awakku tetap kuat, nggak ada masalah walaupun sedang menyusui. Tapi yang dikhawatirkan anaknya toh, berarti kan orang lain ini sudah, maka dia kok tidak puasa. Jadi kan kuat tadi itu, puasa ada masalah untuk dirinya, cuman anaknya dikhawatirkan saja. Maka kemudian dia tidak puasa, maka dia harus mengqadha dan juga harus membayar fidyah. Nah, ini yang diingat-ingat ini ibu, kalau hamil menyusui di mazhab Syafi'i itu begitu. Tentunya mazhab yang lain berbeda. Nah, ini saya sampaikan mazhab Syafi'i. Ya, karena mayoritas Indonesia itu mazhabnya mazhab Syafi'i. Jadi kalau yang dikhawatirkan hanya janin atau anaknya saja ketika panjenengan sedang hamil atau menyusui, sementara panjenengannya tidak apa-apa, nih puasa ora masalah, nah, sehat tetap kuat begitu, nggak ada masalah sama sekali. Tapi karena khawatir janinnya atau bayinya ini bermasalah, kemudian panjenengan tidak puasa, maka panjenengan wajib mengqadha dan juga membayar fidyah. Ya. Kemudian orang yang haid dan nifas, kalau orang yang haid dan nifas, maka dia mengqadha, ya, maka dia harus mengqadha, jadi tidak membayar fidyah. Tuh, ini apa namanya bagi orang yang tidak puasa, ya, kemudian dia apakah harus mengqadha atau dia harus membayar fidyah. Ya. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Kemudian selanjutnya adalah bermukim, ya, mukim. Nah, jadi orang yang wajib puasa itu adalah orang yang mukim. Orang musafir itu tidak wajib puasa. Nah, ya. Tetapi kalau dia kuat, begitu tidak ada masalah. Ada sebagian pendapat ulama lebih baik puasa. Tetapi juga ada yang mengatakan sebaiknya tidak puasa, wong itu atau rukhsah orang diambil. Yang mana ada juga pendapatnya. Itu ya. Jadi orang musafir itu kalau dia puasa itu ada sebagian yang mengatakan lebih baik. Tapi juga ada yang mengatakan sebagian ulama lebih baik tidak puasa, wong kamu itu atau keringanan sing Gusti Allah orang diambil. Nah, tapi silahkan panjenengan, kami sarankan yang kuat ya puasa wae. Nah, tidak kuat, ya silahkan diambil rusuknya tidak berpuasa. Nah, orang yang safar ini kalau di mazhab Syafi'i sekitar di atas 80 km. Ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 86 km. 86 km maunya begitu, sekitar itu. Kalau dihitung dari jarak. Nah, ketika sudah jarak segitu itu, maka boleh mengqosor sholat. Nanti ya. Kemudian juga boleh kalau tidak kuat puasa, tidak puasa karena sedang musafir. Ya. Tetapi juga memang di mazhab yang lain tidak ada yang tidak menggunakan jarak. Karena ada yang berpendapat bahwa orang yang boleh tidak berpuasa ketika safar, ada yang mengatakan bahwa karena jaraknya, tapi karena masyaqqah, lelah letih rekosone wong melakukan safar perjalanan. Nah, karena masyaqqah beratnya rekosone melakukan perjalanan, walaupun jaraknya belum nyampe sekitar 80-an kilometer tadi, maka ya dihukumi safar dan boleh untuk tidak puasa. Nah, itu begitu. Kayak contoh sekarang ini, zaman canggih sekarang ini kan
melakukan safar kalau orang kaya menggunakan naik pesawat terbang. Solo Jakarta rata-rata kan 50 atau 1 jam lah, 50 menit atau 1 jam. Padahal jaraknya sekitar 450-an kilometer. Kalau secara jarak kan sudah memenuhi syarat bahwa dia sedang melakukan perjalanan, karena Solo Jakarta sekitar 450 km. Tetapi secara masyaqqah, keberatan tubuh fisik mungkin nggak ada wong ning pesawat terbang gue yang asik nyantai kan ono gue. Nah, sehingga tidak ada berat, tidak ada lelah letih sama sekali. Maka kalau puasanya kuat ya silakan puasa saja nih, menurut saya lebih baik gitu loh. Puasa saja wong yo ning pesawat ya ora lelah ora letih tadi masalahnya. Lumpuh tok, orang kesel, saya turun ngantuk, ngerti-ngerti lho kok wis nyampe. Kan itu lah, 50 menit kan sedih loh. Ya, 1 jamnya sebentar. Tiba-tiba kau turu sedih loh, tiba-tiba kau wis mendarat pesawatnya. Kalau kuat silahkan puasa. Tapi bagi orang yang tadi, aku untuk rusak kok perjalanan Usmani jauhnya kok 450 km, aku tak makan masuk warung, ya silakan saja. Wong dia memang posisinya sedang musafir, orang yang sedang safar. Dan ini nanti tidak usah perlu debat, maksudnya ngono kuwi lho. Debat atau malah harus domangan berarti. Nah ya malah itu dosa padu kuwi Mas karo kancane. Siji bersikukuh kudu poso, siji bersikukuh kudu buka, mamane malah padu. Lah padu tekan mandi bagi buka. Ya intinya gitulah, panjenengan yakin kuat puasa silakan. Gitu aja kalau sedang musafir tadi ya. Nah mau ngambil rukhsah nggak puasa ya silakan, gitu aja. Tapi ya silakan nanti makannya, minumnya gitu ya tidak di tempat terbuka begitu yang kemudian seolah-olah kita tidak menghormati bulan Ramadan. Makanya warung-warung begitu yang berjualan makan di siang hari ya silakan tetap buka, tetapi ya menjaga adab begitu. Salah satunya mungkin ditutup. Ya, itu hanya adab saja gitu ya, itu hanya adab saja. Jadi tidak ada memang dalilnya ya ora eneng. Itu hanya adab menghormati bulan Ramadan begitu. Makanya kalau kita melihat saudara kita di siang hari kok masuk warung makan begitu, nah, itu ya tadi husnudzon sih. Oh mungkin tadi itu wong Islam, oh mungkin turun balik, oh di anak bojo orang balik, oh mungkin lagi sedang tidak berakal, oh ketoke yo waras tidak berakal, oh mungkin sedang tidak mampu, oh mampu, oh kuat macul, kuat ono, oh mungkin sedang safar, itu mungkin kan begitu. Jadi intinya kita berhusnudzon kepada saudara kita yang sedang tidak melaksanakan ibadah puasa, jangan suudzon dulu. Karena jadi memang ada halangan. Apalagi kalau sudah kita di perjalanan itu ya, ini jilbab malah mampir warung lah. Ya jadi dia memang sedang tadi haid kan bisa jadi. Maksud haid ngomong-ngomong kan orang mungkin. Dia sedang tidak puasa, jadi nggak usah kemudian mau lagi mau jilbab rapot atau ngomong mangan siang hari bulan Ramadan. Nih perempuan itu malah banyak udurnya masalahnya. Jadi kita jangan suudzon gitu ya. Gitu. Termasuk pada orang tua, bapak-bapak, laki-laki juga begitu. Jadi sedang safar. Mereka kan di rest area rata-rata di rest area berarti orang sedang safar. Kalau itu kan berarti makan ya wis jenenge. Di rest area di jalan tol gitu ya. Rata-rata orang sedang melakukan safar atau perjalanan. Jadi ini tidak perlu namanya dibesar-besarkan atau jangan merasa aku paling apik. Safar ya aku tetap poso, jangan. Itu karena memang sebagian ulama berpendapat malah justru mengambil rukhsah tidak puasa itu malah yang terbaik ya juga begitu. Jadi intinya disesuaikan dirinya masing-masing itu saja. Nah, atau mau poso silakan begitu nek kuat begitu, tapi nek umpamanya tidak puasa ya boleh. Tapi nek poso tapi rekoso maka sebaiknya tidak puasa. Kalau orang yang safar itu melakukan perjalanan, apalagi nyetir nih. Dipaksa jadi orang kuat itu awak orang kepenak perutnya melilit padahal lu nyetir mamanya gitu tetap dipaksa puasa itu justru tidak baik ya karena nanti membahayakan penumpang yang lain itu nanti ya coba nanti kemudian langsung pingsan gitu coba ayo apa orang masalah itu semuanya penumpangnya gitu ya. Jadi
intinya disesuaikan dengan kondisi masing-masing, tidak perlu intinya juga menyalahkan atau merasa diri paling baik. Sementara orang yang tadi mengambil rukhsah dianggapnya tidak bagus, makanya jangan. Dia silakan untuk diri sendiri saja, gitu ya. Ini. Kemudian saja adalah syarat sah puasa. Syarat sah itu artinya adalah ketika tidak memenuhi syarat maka jadinya tidak sah. Kayak contoh syarat sah sholat itu dia harus suci. Ya, kalau tidak suci maka dia tidak sah. Suci dari hadas kecil dengan berwudu. Lawang sholat kok, terus bar ngentut, bar pipis, mamanya kok orang wudu mamanya maka tidak sah. Menghadap kiblat syarat sah itu. Kok tidak menghadap kiblat tidak sah. Itu namanya syarat sah, itu contoh itu. Jadi itu syarat sah. Menutup aurat namanya begitu, itu syarat sah. Kalau tidak menutup aurat ya tidak sah. Nah, puasa juga ada syarat sahnya. Kalau salah satu apalagi lebih begitu, maka dia tidak sah puasanya. Pertama orang yang Islam. Orang Islam itu menjadi syarat sah. Kalau bukan orang Islam maka tidak sah puasanya. Kalau poso terus ya orang sah orang Islam. Gitu ya. Tuh. Kemudian yang kedua balik. Jadi tadi sudah saya sampaikan, jadi kalau anak kecil latihan boleh latihan, gitu. Tapi memang dia belum dihukum tadi. Termasuk orang berakal. Ya, jadi kalau orang gila, orang mangan, puasa terus ya rasa orang gila, begitu. Ya, termasuk orang yang koma, terus terus jenengan daripada orang mangan apa-apa wis poso wae koma terus sebulan berarti dihitung puasa ya tidak, gitu ya. Wong dia saat sedang tidak berakal, gitu yang salahnya. Kemudian yang ibu-ibu suci dari haid dan nifas. Jadi kalau ibu-ibu ditambah suci dari haid dan nifas. Kalau sedang haid kok poso maka tidak sah puasanya. Sedang nifas itu ya, kok puasa maka tidak sah puasanya. Harus menunggu haidnya selesai, nifasnya selesai. Kemudian mengetahui bahwa hari tersebut sah untuk berpuasa. Jadi kita harus tahu bahwa hari itu memang sah untuk berpuasa. Oh betul, memang besok itu tanggal 1 Ramadan namanya, yang diyakini, gitu ya. Maka silahkan itu sah puasanya. Tapi kalau memang tidak yakin, ya maka tidak sah puasanya. Nah, mungkin itu dulu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nanti kita lanjutkan malam Jumat insya Allah. Alhamdulillah ini malah. Tapi kita juga malam Jumat nanti nggak selesai. Ini masih banyak ini fikihnya, harus beberapa kali pertemuan. Tapi kan minimal nanti kita sudah mendapatkan ilmunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan umur kita dengan bulan Ramadan dan kita semuanya diberikan kesehatan, kekuatan untuk beribadah di bulan Ramadan, dari puasanya, sholat tarawihnya, tilawah Qur'annya, zikirnya, infak sedekahnya, dan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan Allah terima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.